Chapter 59. Ujian akhir, 1. Seminggu sebelum ujian tertulis akhir. Tiring, tiring. Saya sedang memainkan game VR ketika saya menerima dua pesan di smartwatch saya. Hajin, apakah Anda memiliki rencana untuk menjual panduan belajar? Hajin, ini Yonji. Bisakah Anda meminjamkan catatan Anda? Aku akan membalas kamu dengan poin peringkat ketika kita menjadi pahlawan Pliase. Saya dapat melihat bahwa orang-orang menjadi putus asa, karena orang-orang yang belum pernah saya lihat atau ajak bicara mulai mengirimi saya pesan. Belum lama ini mereka berbicara di belakangku, menyebutku berandalan, jadi aku tidak punya niat untuk membantu mereka. Siapa itu Yonji? Ya, tidak. Ketika saya memblokirnya, sebuah pesan masuk. Apa sekarang? Alis saya yang berkerut segera mengendur. Pengirim kali ini adalah Rahel. Bisakah Anda membantu saya dengan masalah ini ini masalah perhitungan, tapi terlalu sulit. Rahel mengirim gambar masalah. Petik 2. Saya mulai dengan diam-diam menyelesaikannya. 4 hari sebelum ujian tertulis. Yoyonha sedang menulis laporan bakat hingga larut malam. Tidak seperti dirinya yang biasa, dia mengenakan kacamata bulat, yang memberi matanya peningkatan pemulihan kelelahan dan fungsi pengetikan kesalahan ketik. Sama dengan. Kim Hajin. Fisik gelombang. Kecerdasan. Utilitas. Potensi. Hadiah. Evaluasi, kelas 1. Menyembunyikan kekuatannya untuk beberapa alasan, tapi kekuatan yang melampaui level Taruna bisa terlihat. Kelemahannya adalah bahwa hadiahnya belum terungkap. Namun diperkirakan setidaknya ada 4 bintang. Sama dengan. Kim Suho. Fisik. Kecerdasan. Utilitas. Potensi. Hadiah. Evaluasi, kelas 1. Karuniaannya, Sword Sein, lebih dari cukup untuk memberinya poin penuh. Kasus pedang anggunnya terkenal di kalangan kadet. Meski tidak sebanyak Kim Hajin, dia memiliki potensi untuk mencapai puncak pahlawan. Sama dengan. Petik 2. Aku lelah. Yoyonha menurunkan kacamatanya. Butuh 5 jam penuh baginya untuk menulis laporan ini. Dia mengukur kemampuan 7 taruna, termasuk Kim Hajin dan Kim Suho, dan menyediakan hampir 200 halaman data untuk mendukung perkiraannya. Tercatat di dalam adalah hal-hal yang tidak diungkapkan kepada publik, yang hanya Yoyonha ketahui. Laporan ini sekarang akan menjadi dokumen rahasia Essence of the Stride dan menjangkau pemimpinnya, Eugene Wong. Meskipun final tepat di tikungan, laporan ini lebih penting bagi Yoyonha daripada nilainya. Tentu saja, mendapatkan nilai bagus tidak akan buruk, tetapi tujuan Yoyonha tidak menjadi pahlawan terhebat. Tidak hanya dia menyadari batasannya, tetapi dia juga tahu bahwa seorang pahlawan hanya satu individu tidak peduli seberapa kuat dia dan bahwa dia tidak akan pernah bisa menang melawan masyarakat. Namun, Yoyonha ingin memupuk masyarakatnya sendiri di Korea. Alasan dia memasuki Kyuup adalah semata-mata untuk mendapatkan status pahlawan dan untuk membuat koneksi. Petik 2. Apakah dia akan terus mengabaikanku? Yoyonha menggerutu ketika dia mengambil arlojinya. Jin Hyuk belum membalasnya. 3 hari sebelum ujian tertulis, Jumat. Kepala Chameleon Troupe mengumpulkan napas di depan pintu yang tidak dikenalnya. Bos, tidak ada yang akan menyadari penyamaranmu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ingat, nama Anda adalah Seo Ijin. Jangan lupakan itu. Temukan aku jika terjadi sesuatu. Saya akan berada di rumah sakit. Suara Jain terdengar di telinganya. Seperti yang dia katakan, penyamarannya sempurna. Kadet bernama Seo Ijin memiliki bentuk dan warna rambut yang sama dengannya, jadi tidak butuh banyak kekuatan sihir untuk menyamarkannya juga. Masuk. Bos mengangguk dan membuka pintu. Karena kelas akan segera dimulai, ruangan itu penuh dengan taruna. Dia sudah menghafal wajah semua orang. Dia kemudian berjalan ke grup yang sering dikunjungi Seo Ijin. Pada saat itu, Hei, Seo Ijin. Petik 2. Seseorang memukul kepalanya. Dia tidak menderita cedera besar, tetapi dia jatuh linglung. Dia memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, dan menyadari, dia dengan kaku menoleh ke samping. Di sana, dia melihat seorang pria yang tidak dia kenal. Apakah kamu belajar dengan baik? Pria itu berkata, menatapnya. Dia menjawab tepat saat dia berlatih. Petik 2. Aku tahu. 1. Apa yang kamu lakukan kemarin? Anda tidak bertanggung jawab. Sebelum lelaki itu melakukan hal lain, dia duduk di kursinya. Ijin gelombang. Segera, sepasang lengan melingkari lehernya. Dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak seterkejut sebelumnya. Mempertahankan ketenangannya, dia melihat kembali pada gadis yang menempel di punggungnya, merasa seperti jangkrik besar telah mendarat padanya. Sama seperti jangkrik, gadis itu juga bisa dibunuh oleh satu kepalan. Derk. Pada saat itu, pintu terbuka. Bos berbalik ke arah pintu, dan di sana, dia melihat alasan dia menyusup ke kelas ini. Dia menatap Kim Hajin, yang berjalan masuk sambil menguap dan menatap matanya. Segera, dia membeku. Petik 1. Persetan. Saya menatap seorang gadis yang biasanya tidak saya pedulikan.
Saya tidak tahu namanya, tetapi saya tahu dia ada di kelas saya. Cara dia berinteraksi dengan teman-temannya terlihat sangat normal dari luar. Namun, saya bisa melihat melalui penampilan luarnya. Hadiah, pengamatan, dan bacaan saya, dapat membuka kedok hadiah Jain dengan sempurna. Gadis itu bukan seorang kadet normal, tetapi bos dari Chameleon Troupe. Dia mungkin di sini untuk mengamati Kim Suho. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam kisah aslinya. Hei, kenapa kamu berhenti aktif di media sosialmu? Apakah Anda menemukan pacar? Petik 2. Kadet yang tidak tahu ini menyentuh tubuhnya di sana-sini. Sepertinya gadis yang disamarkannya sedikit penurut. Ho, pacar, maksud kamu apa? Saya hanya tidur karena saya lelah. Petik 2. Bos merespons dengan canggung, dan aku berkeringat dingin ketika aku mengawasinya. Dengan satu gerakan yang salah, saya merasa seperti anggota tubuh dan tulang mereka akan pecah. Ah, izin, pipimu lebih cubier dari biasanya. Apakah Anda makan ramen sebelum tidur? Petik 2. Pada saat itu, salah satu gadis mencubit pipi bos. Wajah bos langsung menegang. Saya membuka mulut saya hampir secara naluriah. Hei. Mungkin karena aku tidak cukup keras, mereka tidak mendengarku, dan pipi bos sudah melampaui batas. Aku bisa melihatnya mengepalkan tinjunya. Hei. Pada akhirnya, saya berteriak keras. Kali ini, saya berlebihan dengan volume saya. Ruang kelas terdiam dalam sekejap, dan tatapan semua orang jatuh pada saya. Tentu saja, saya tidak peduli tentang semua itu. Bisakah kamu diam? Saya mencoba belajar. Petik 2. Aku berteriak ketika aku menunjuk notebook di mejaku. Jika bos meledak, semua orang di ruangan ini bisa mati. Petik 2. Apa? Kamu pikir kamu memberitahu kami apa yang harus dilakukan hanya karena kamu pintar? Meskipun mereka menggerutu dengan sedih, mereka berhenti mengacaukan bos berkat aku yang ikut campur. Setelah itu, bos menatapku aneh, lalu membenamkan wajahnya di meja. Sisanya mulai berbicara di belakangku. Selama seluruh minggu ujian tertulis, aku dengan hati-hati mengamati Seo Ijin, yang disamar menjadi bos. Saya tidak hanya mengamatinya, saya bahkan berbicara dengannya seperti seorang teman, berharap mendapatkan beberapa SP. Dia berbicara seperti seorang gadis sekolah menengah umum yang berusaha terdengar lucu, yang sama sekali tidak cocok untuknya, dan dia bahkan membelikanku es krim. Saya tidak memakannya, dan es krim itu masih ada di lemari es saya. Bagaimanapun, ujian tertulis berakhir tanpa banyak kesulitan. Akhir pekan Kyub setelah ujian itu sepi. Kadet yang menarik semua orang untuk belajar untuk ujian difokuskan untuk kembali ke kondisi fisik puncaknya. Alhasil, akhir pekan pun berlalu sepoi-sepoi. Sekarang, fokus. Senin akhirnya tiba. Itu adalah hari ujian akhir akan benar-benar dimulai. 1.300 taruna tahun pertama pergi ke pelabuhan di Busan, dan semua orang saat ini berada di kapal yang dipisahkan oleh kelas. Kami sekarang akan memulai inspeksi bagasi. Segera setelah para taruna naik ke kapal, para instruktur memulai pemeriksaan bagasi. 3 instruktur masing-masing memanggil taruna, dan akhirnya giliran saya. Saya memasuki sebuah ruangan di mana seorang instruktur adalah satu-satunya di dalamnya dan menyerahkan kepadanya kantong ajaib saya. Berat 10 kilogram. Apa yang ada di dalam? Makanan, tenda, penggorengan, obor, panggangan. Hal-hal seperti itu. Petik 2. Aku membukanya. Mengapa bertanya apa yang ada di dalam jika kamu akan membukanya? Ketika saya menggerutu ke dalam, instruktur mengeluarkan semuanya dari tas. Dia menatap bermacam-macam barang dalam ketidakpercayaan. Mengapa kamu mempersiapkan begitu banyak? Ya, pengumuman mengatakan bahwa satu ujian akan berlangsung selama seminggu penuh, jadi saya punya ide umum tentang apa ujian itu. Saya mempersiapkannya. Petik 2. Pintar. Sang instruktur menyeringai, tetapi masih dengan hati-hati memeriksa semuanya. Kemudian, dia mengirim saya kembali. Untungnya, dia tidak mengetahui tentang Evangel's Seed. Saya membawanya karena saya bisa menetas kapan saja. Sepertinya dia pikir itu almond yang agak besar atau apa. Hua. Setelah pemeriksaan, saya duduk di bangku dekat haluan kapal. Di kejauhan, aku bisa melihat sebuah pulau muncul. Tak terhitung drone terbang di sekitar pulau seperti burung camar. Petik 2. Aku agak gugup. Sekarang setelah ujian tepat di bawah hidungku, aku mulai gugup. Ujian ini akan sulit, terutama karena saya tidak bisa menggunakan Desert Eagle saya. Tidak, saya bisa menggunakannya. Aku hanya harus menghindari terlihat oleh drone itu. Dan ada cara sederhana untuk menghindari arloji mereka. Saya hanya perlu meretas mereka. Sekarang, aku akan menjelaskan bagaimana ujian ini akan bekerja. Setelah pemeriksaan bagasi selesai, seorang instruktur keluar untuk menjelaskan peraturan. Dalam 30 menit, kamu akan dipecah menjadi kelompok 10 dan mendarat di berbagai daerah di pulau itu. Anda akan tinggal di sana selama 5 hari, dan Anda harus bertahan hidup sendiri. Namun, kami akan menyediakan makanan setengah hari. Petik 2. Pasokan makanan telah berkurang dari makanan sehari penuh dalam cerita aslinya menjadi makanan setengah hari. Pada kata-kata mengejutkan instruktur, kapal itu mulai berisik. Ujiannya agak sederhana. Jumlah poin yang Anda dapatkan akan menjadi nilai Anda.
Memperoleh poin juga sama sederhana. Ada binatang buas dan monster yang hidup di pulau itu. Hewan-hewan liar jelas ada untuk Anda makan, dan monster akan menjadi apa yang Anda buru untuk mendapatkan poin. Bergantung pada peringkat dan nilai mereka, Anda akan mendapatkan 1 hingga 10 poin. Anda seharusnya menerima jam tangan pintar khusus untuk ujian ini. Pindai mayat mereka bersama mereka, dan Anda akan dapat melihat jumlah poin yang Anda dapatkan. Petik 2. Penjelasan instruktur berlanjut untuk sementara waktu. Singkatnya, taruna bisa mencuri, menjual, dan membeli poin dari satu sama lain. Mereka dapat menghilangkan kadet-kadet lain, yang darinya mereka akan mendapatkan tambahan 5 poin di atas semua poin yang dimiliki kadet yang dihilangkan. Namun, taruna hanya bisa saling bertarung setelah 12 jam pertama. Selain itu, pengawas ujian akan memiliki kartu nama besar di dada mereka. Meskipun saya ragu ada yang bisa berhasil, Anda dapat mencuri kartu nama ini masing-masing untuk 200 poin. Petik 2. Terlepas dari nilai-nilai titik besar yang dimiliki kartu nama ini, tidak ada yang tampak tertarik pada mereka. Akhirnya, kamu melihat menara di tengah. Anda dihilangkan jika jam tangan pintar Anda dicuri, sehingga Anda dapat menuju ke menara dan menunggu akhir ujian. Petik 2. Setelah penjelasan instruktur berakhir, ketegangan berat muncul dari dek kapal. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Segera, para instruktur mengeluarkan perahu. Kadet sekarang akan diangkut ke pulau dalam kelompok 10. Chae Nayun, Jin Yoyun, Selen, Hais. Kelompok awal sangat penting karena menentukan calon rekan atau musuh Anda. Kim Ha-jin, Jin Seoha, Yu Jong, Wang Sifu, Glenn. Rahel, Taraf. Saya naik perahu dan bertukar canggung dengan 9 kadet lainnya. Rahel juga ada di kelompokku. Segera, kapal berangkat. Aku menatap pulau itu dan berpikir, Rahel akan terkena bahaya terbesar dalam ujian ini. Lancaster, yang sudah membencinya, telah menjadi ancaman yang lebih besar di dunia ini selain menjadi lebih agresif. Ini perhentianmu. Tetapi sebelum saya bisa merencanakan tindakan saya dengan hati-hati, kapal itu tiba di pulau itu. Saat kami mendarat, saya berbicara dengan Rahel. Petik 2. Rahel si, maukah kamu bekerja sama denganku? Saya tidak berharap dia setuju, dan Rahel menggelengkan kepalanya seperti yang saya harapkan. Aku lebih nyaman pergi sendiri. Itu yang dikatakan Rahel. Namun, saya tidak mundur begitu saja. Saya memberinya koordinat langsung smartwatch ujian saya. Smartwatch ujian ini memiliki 3 fungsi, pemindaian monster, memungkinkan untuk perdagangan titik, dan berbagi lokasi. 2 fungsi terakhir ada di sana untuk mendorong kerjasama. Kalau Anda berubah pikiran. Aku berbicara ketika aku menunjuk ke arlojiku, lalu Rahel tersenyum dan pergi. Sementara itu, para kadet yang tersisa bergumam sendiri tentang saya ditolak. Karena orang-orang ini tampaknya tidak berguna, saya juga hanya pergi, berlari ke hutan. Setelah menemukan pohon acak untuk disandarkan, saya membuka laptop saya. Butuh jumlah SP yang masuk akal untuk mengakses server drone. Setelah saya bayar, layar laptop saya terpecah menjadi 60 layar lebih kecil. Berkat hadiahku, penglihatanku bisa dengan jelas menganalisis semuanya secara bersamaan. Sebagian besar taruna penting sendirian. Chae Nayun sudah bersiap untuk tersesat, Kim Suho sedang bertarung melawan monster, dan Yo Yeon-ha adalah satu-satunya yang bekerja sama dengan seseorang. Jika aku ingat dengan benar, gadis yang bersamanya berada di peringkat 15. Sepertinya dia sudah memenangkan kadet yang terampil. Namun, mereka bukan orang yang saya minati. Sana. Saya segera menemukan sekelompok 5 kadet yang merupakan bagian dari kelas pengulang. Saya sudah melihat wajah orang-orang yang akan menjadi ancaman. Dalam cerita aslinya, hanya 2 dari 5 itu adalah jin, tetapi kemungkinan bahwa kelima adalah jin di dunia ini. Namun, masih ada waktu sebelum mereka mulai aktif. Lagi pula, taruna tidak diizinkan bertarung satu sama lain setidaknya selama 12 jam ke depan. Sebelum itu, kurasa aku harus menemukan tempat berkemah. 1. Dia berbicara seperti anak kecil.